أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah, segala syukur dan puji-pujian untuknya semata. Dialah Allah yang telah menciptakan manusia dari satu jiwa, lalu diciptakan darinya pasangannya, dan Allah anugerahkan untuk kedua pasangan tersebut anak keturunan. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan dan menganugerahkan mawaddah, yaitu mahabbah, dan rahmah, kasih sayang di antara suami istri, dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kedua pasangan suami istri tersebut tidak mendapatkan ketenangan dan ketentraman kecuali dengan pasangannya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan untuk para suami yang mengajarkan kita untuk menjadi orang yang terbaik bagi keluarga kita. Dan beliau pun menegaskan, wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang paling baik atau yang terbaik untuk keluargaku. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Pertemuan kita malam hari ini sesuai dengan judul yang dimintakan oleh panitia, Aku Mencintaimu Karena Allah. Tema yang akan kita bicarakan seputar tausiah dan nasihat-nasihat untuk pasangan suami istri. Walaupun sejatinya saya sendiri membutuhkan nasihat-nasihat tersebut, dan setiap kita membutuhkannya. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga, kehidupan suami istri laksana sebuah kerajaan. Kerajaan yang terdiri dari seorang pemimpin imam, kemudian ada wakilnya dan ada rakyatnya. Itulah dia suami sebagai pemimpin. Bukan dia yang ingin menjadi pemimpin, bukan dia yang menentukan dirinya menjadi pemimpin, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang mengangkat dia sebagai pemimpin atas istrinya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Laki-laki itu pemimpin atas wanita. Dan karena Rasul kita sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan suami tersebut menjadi pemimpin di tengah keluarganya, memimpin istrinya dan memimpin anak-anaknya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ar-rajul ra'in fi ahlihi fi baitihi. Setiap kalian itu adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Dan seorang laki-laki itu adalah pemimpin di tengah keluarganya, memimpin istri dan memimpin anak-anaknya. Kemudian istri adalah wakil dia, amirnya, pendamping dia, yang mewakili suaminya memimpin rumah tangga tersebut ketika suami itu tidak ada. Dan anak-anak itulah rakyatnya. Saudara-saudari, tidak tegak satu kerajaan, tidak jaya dan kokoh satu bangsa, melainkan apabila kerajaan yang kecil ini juga kokoh, damai, tentram. Ketika banyak rumah tangga yang rusak, akhlak suami maupun istri bobrok, generasi akan hancur. Akan hilang kasih sayang. Bunga-bunga cinta itu akan layu. Yang tumbuh hanyalah duri-duri kebencian. Sehingga rumah tangga yang ibarat labina, susunan batu bata untuk membangun umat ini, apabila dia rusak, maka akan timpang umat itu. Oleh karena itu kita dapatkan di dalam hadis-hadis sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan-pesan, wasiat-wasiat kepada para suami sebagai pemimpin untuk bisa memimpin rumah tangganya tersebut dan mengajaknya ke jalan yang benar. Dan juga pesan wasiat kepada istri untuk bisa mendampingi sang pemimpin tadi, mengarungi bahtera kehidupan. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita tidak panjang. Sementara kerajaan cinta suami istri itu laksana samudra. Tidak akan cukup 1 jam, setengah jam untuk mengupas semuanya. Oleh karena itu saya akan pilihkan beberapa poin penting yang banyak keluh kesah, baik itu suami maupun istri, kita dapatkan di tengah masyarakat, bahkan di tengah kita orang-orang yang sudah hadir di majelis ilmu, duduk mendengarkan Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagian yang pertama saya beri judul Cinta Sampai Mati. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat menakjubkan.
dan jarang ditampilkan, disampaikan di majelis-majelis. Padahal hadis tersebut sangat dibutuhkan oleh para pemimpin rumah tangga, para suami. Hadis ini mewasiatkan kepada kaum pria untuk mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah mereka, wanita itu, istri-istrimu dengan baik. Hadis ini menerjemahkannya. Bagaimana kita harus bersikap mempergauli wanita ini yang sering dikatakan belahan hidup pria atau tulang rusuk yang hilang, kata orang. Padahal tulang rusuknya yang hilang cuma satu, tapi nyari 2, 3, dan 4. Hadis ini mewasiatkan kepada para suami memperlakukan mereka dengan lembut, bersabar terhadap kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh mereka. Bahkan hadis yang mulia ini mendorong untuk tidak tergesa-gesa mentalak sang istri sekalipun dia memiliki kekurangan-kekurangan. Memotivasi para suami untuk tetap setia kepada istrinya sampai mati, karena tidak ada yang sempurna. Menjaganya hingga tua. Alangkah indahnya cinta suami istri jika meneladani rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam At-Tabrani meriwayatkan di dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir, hadis nomor 648, dari sahabat Al-Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu dengan isnad sahih sebagaimana dinyatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama khatiban, suatu hari berdiri di hadapan manusia, amaman nas, khutbah, berpidato, berceramah, menyampaikan nasihat-nasihatnya dan wasiat-wasiatnya. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau bersabda, "Innallaha yusikum bin nisa'i khaira. Innallaha yusikum bin nisa'i khaira, fa innahunna ummahatukum wa banatukum wa khalatukum." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada kalian agar kalian bersikap baik, berbuat baik, berlaku baik kepada para wanita. Dalam tanda kutip tentunya itu khususnya, lebih khusus lagi adalah istri-istri kalian. Karena sesungguhnya wanita-wanita itu adalah ibu-ibu kalian, putri-putri kalian, dan bibi-bibi kalian. Apakah seorang anak patut bersikap kasar dan keras terhadap ibunya? Apakah tega seorang ayah bersikap kasar dan keras kepada putrinya? Tidak. Begitu juga kepada bibinya. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Innar rajula min ahli kitab." Sesungguhnya ada seorang pria dari ahlul kitab. Rasulullah menceritakan kejadian di masa lampau sebelum umat Islam, dan itu sering Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan dalam rangka mengambil ibrah umat-umat terdahulu yang beriman ataupun yang mendapat hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Innar rajula min ahlil kitab yatazawwajul mar'ata. Sesungguhnya dahulu ada seorang laki-laki dari ahlul kitab yang menikahi seorang wanita. Wa ma yu'alliqu yadaha al-khayt. Dia tidak pernah mengikat tangan istrinya dengan benang. Itu kinayah, ungkapan. Maksudnya tidak pernah menyakiti istrinya dengan benang, apalagi dengan yang lebih keras daripada itu. Tetapi sebagian rumah tangga kaum muslimin seperti kamp militer,
Seperti di barak-barak tentara, jeritan, teriakan, bahkan terkadang tendangan, pukulan. Itu terjadi. Kalaulah itu terjadi di masyarakat umum yang tidak mengaji, tidak belajar ilmu, tidak duduk di majelis ilmu, di hadapan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin kita masih bisa memahami, memakluminya. Dia orang jahil, dia orang bodoh. Tetapi itu juga terjadi di kalangan orang-orang yang menuntut ilmu. Pernah datang seorang istri terisak-isak mengadu. Dan lari dari rumah. Tidak mau kembali lagi. Suaminya nyusul ngejar dia ke rumah, mengajak dia pulang. Ketika itu saya tanyakan, ada apa sebenarnya di antara kalian ini? Akhirnya sang suami ngaku, saya keliru Ustaz, saya tidak sengaja, saya emosi, saya tendang istri saya. La ilaha illallah. Siapa? Wanita yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanita itu dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurang akalnya, kurang agamanya. Kan begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak melihat ma ra'aitu min naqisatil aqli wad din. Aku tidak melihat orang yang lebih kurang akal dan agamanya daripada wanita. Maaf saudariku, wanita muslimah, maksudnya bukan merendahkan dan meremehkan wanita. Kurang agamanya karena dia kalau haid, nifas, dia tidak puasa, tidak sholat. Kurang akalnya karena kesaksian dua wanita berbanding satu pria. Nah, kalau ada laki-laki suami tidak sanggup memimpin wanita yang kurang akal ini, yang kurang agama ini, maka suami ini lebih kurang lagi akalnya. Bagaimana mungkin dia tega sampai memukul dan menendang suami, menendang istri? Di mana kasih sayang? Di mana rahmah? Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat Anda, wahai saudaraku, sebagai pemimpin di rumah tangga tersebut, bukan untuk berbuat aniaya, bukan memimpin itu dengan hawa nafsu, tetapi memimpin dengan kitab dan sunnah. Sebagai pemimpin wajib berhukum dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan hukum Allah, dengan syariat Allah di tengah keluarganya. Dan itu bukan syariat Allah. Ada yang main tempeleng, ada yang main pukul, sampai ada istri yang mengadu lari ke kantor polisi. Itu kadang terjadi. Kita lanjutkan hadis tersebut. Wa ma yu'alliqu yadaha al-khayt. Tidak pernah dia mengikat kedua tangan istrinya itu dengan benang. Itu kinayah. Benang apalah kalau diikat dengan benang itu tidak menyakitkan. Fama yarghabu wahidun minhuma an sahibihi hatta yamut harama. Dan salah seorang dari mereka atau setiap mereka itu, setiap pasangan itu, suami maupun istri itu tidak benci kepada pasangannya sampai mereka mati dalam keadaan tua. Itu yang saya maksud cinta sampai mati. Sampai dia tua. Bukan berarti kehidupan mereka tidak ada masalah. Bukan berarti kehidupan rumah tangga mereka tidak ada problema. Tetapi masalah itulah yang semakin membuat cinta mereka itu mekar. Problema itu yang membuat cinta di rumah tangga mereka itu semerbak mewangi. Seperti rumah tangga Rasulullah SAW. Yang juga ada permasalahan-permasalahan dan problema-problema. Tetapi setiap kali mereka melewati permasalahan tersebut, semakin kokoh dan erat hubungan itu. Tidak ada kebencian di antara suami istri. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada kita untuk selalu berbuat baik kepada wanita, kepada istri-istri. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, beliau juga sudah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali nanti ada di rumah tangga itu suami dan istri itu sangat membenci salah satu sifat pasangannya.
Oleh karena itu di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan la yafrukul mu'min an mu'minah. Janganlah seorang mukmin itu membenci seorang mukminah, maksudnya istrinya. Kalau dia benci salah satu akhlak sifatnya, pasti ada sifat lain yang dia sukai dan dia cintai. Tidak ada manusia yang sempurna. Angan-angan apa yang ada di dalam benakmu? Ingin memiliki istri seperti Aisyah, apakah Anda sudah seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena jika Anda menginginkan istri seperti Aisyah, Anda tidak pantas mendapatkannya sebelum Anda juga meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, terkadang sedih mendapati rumah tangga yang sudah dibina 10, 20, 30, bahkan ada yang 40 tahun akhirnya berakhir dengan keretakan. Sedih melihat rumah tangga itu, bahtera yang sudah lama berlayar mengarungi samudera itu, kalau harus kandas sebelum sampai ke tepian. Jadi pernah jam 1 malam seorang anak muda menelpon saya. Assalamualaikum Ustaz, jam 1 malam menelpon. Ada apa? Ustaz, saya minta antum tolong datang ke rumah. Ada apa? Sekarang lagi ayah saya sama abi sama umi saya lagi ribut, perang. Dan saya khawatir ini sudah puncaknya. Kalau tidak segera ada yang menengahi, habis keluarga kami. Itu orang yang sudah tua, anaknya sudah kuliah, sudah apa besar, sudah tua. Kita bisa bayangkan umurnya sudah ada uban juga, tetapi bisa sampai sayang puluhan tahun bersama-sama, kalau akhirnya harus berpisah. Akhirnya dengan separuh bimbang, berangkat juga bingung. Nanti apa alasan kita ke sana jam 1 malam ke rumah orang? Jam 1 malam. Mau apa bertamu? Tetapi karena kasihan datang juga. Dan apalagi ketika itu dia katakan memang ibunya meminta juga untuk datang menyelesaikan permasalahan. Dan saya tanyakan waktu itu, rupanya ibunya juga berbohong kepada saya sehingga saya terjebak waktu itu. Saya tidak mau karena rumah itu ada pemimpinnya. Kalau suami Anda menginginkan saya datang juga, saya datang. Udah nggak apa-apa, memang kami sepakat untuk menyelesaikannya. Ustadz sebagai penengah, saya beranikan datang. Jam 1 malam, Assalamualaikum. Mereka memang belum tidur kena ribut semuanya. Dibukakan pintu, sang bapak itu kaget. Ustaz, apa kabar? Ada apa malam-malam? Dari mana? Mau kemana? Tentu kita bingung. Waduh, kebetulan lewat tadi Pak, mampir, kan serba susah jadinya. Saya mampir ke rumah bapak, mungkin dia sudah paham juga ini. Oh silakan masuk Ustaz. Masuk, duduk, dia duduk, istrinya langsung maju ke depan. Diam bungkam semuanya. Lama berapa menit, mungkin 1/4 jam lebih, semuanya diam. Saya pun bingung harus memulai bagaimana. Tidak ada minuman yang dihidangkan, tidak ada makanan. Jam 1 malam bertamu. Tapi akhirnya sang anak rupanya cukup bijaksana. Lalu dia keluar memecah kesunyian itu. Diambilnya dia sambil membawa kantong plastik. Lalu dia katakan, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, tolong bawa ini pulang. Ini yang membuat Abi dengan Umi bertengkar. Merah padam muka ayahnya. Uminya tertunduk. Tolong Ustaz, kami tidak mau lagi ada ini yang akan menghancurkan keluarga kami. Apa ini? Ini apa namanya? Kabel antena televisi. Ini yang buat. Wah, disitulah berkembang cerita. Mulailah sang ibu, sang uminya. Iya Ustaz, ini bapak ini
suka nonton TV padahal sudah ngaji. Orang anak-anak disuruhnya ngaji, disuruh ini, dia malah nonton TV. Yang ditonton TV sinetron-sinetron juga. Sebagai pemimpin kita harus teladan, menjadi teladan yang membawa isi rumah tangga itu untuk bertahkim mengamalkan syariat Allah. Itu kewajiban pemimpin. Wah, saya cuma lihat berita, Ustaz. Nggak ada, kan berita kan tidak ada masalah. Kita juga butuh informasi. Oh iya, dia kalau ada saya lewat, Ustaz dia lihat berita, pas saya nggak ada dirobahnya acaranya. Ini masalah sepele. Bisa memicu. Sebenarnya bukan itu masalah-masalah yang sudah berlarut-larut, tidak diselesaikan dengan baik dan benar, sehingga menjadi duri dalam daging, terus tumbuh. Ketika sampai puncaknya, itu hanya alasan belaka. Oleh karena itu saya katakan, seorang laki-laki pria, kalau dia diberi kesempurnaan agama dan akal, kalau dia tidak bisa membimbing rumah tangganya menjadi suri tauladan, dia lebih kurang akal dan agamanya dari wanita itu. Harus bisa bersabar, lapang dada. Menghadapi orang yang kurang akal, ya harus bisa sabar. Harus bisa berlapang dada. Seperti Rasulullah SAW di tengah rumah tangganya, berapa kali dia bertengkar dengan Aisyah radhiyallahu anha. Berapa sering Aisyah radhiyallahu anha terkadang membuat kelakuan sikap yang kalau kita memandangnya, kadang kita berpikir, oh seperti itu ya. Lalu kita bandingkan dengan istri kita. Ternyata alangkah mulianya Rasulullah SAW dan alangkah indahnya kehidupan rumah tangga dia. Di dalam Sahih Bukhari, Imam Al-Bukhari membawakan kisah pertengkaran, perselisihan antara Rasulullah SAW dengan Aisyah radhiyallahu anha. Dan permasalahan tersebut meruncing sampai Rasulullah SAW melihat dia harus memanggil mertuanya untuk menyelesaikan masalah. Siapa mertuanya? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dipanggillah, sepakat mereka, Abu Bakar menjadi penengah. Datang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Abu Bakar datang, Rasulullah SAW mempersilakan Aisyah radhiyallahu anha untuk berbicara dahulu. Bukannya dia berkata, Pak, lihat nih anak bapak ini, tolong ajar dia, ajarkan dia akhlak. Sama suami tidak sopan, berbicara sembarangan, saya tidak menghargai suami. Bukan begitu, bukan dia mencari kesempatan, tidak. Rasulullah SAW tidak seperti suami di zaman sekarang. Kalau sudah tidak tahan lagi, ya mengadu lagi kepada mertuanya. Atau telepon, SMS mertuanya, Pak, nampaknya anak bapak sudah susah nih saya bina. Tidak. Dia persilahkan Aisyah radhiyallahu anha untuk bicara dahulu. Lalu bicaralah Aisyah radhiyallahu anha dengan suara yang keras, menyampaikan unek-uneknya dengan suara yang keras terhadap Rasulullah SAW, sehingga marah Abu Bakar karena anaknya seperti itu. Ditempelengnya Aisyah radhiyallahu anha, fala tamaha, dipukulnya. Takut Aisyah setelah dipukul itu lari, dia sembunyi di belakang Rasulullah SAW. Siapa lagi yang membelanya? Apa kata Rasulullah SAW kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu? Ma li hadza da'unak, bukan untuk ini kami memanggilmu ke sini, hai Abu Bakar. Rasulullah tidak mengatakan, rasain. Ngapain kamu di belakang saya? Tidak seperti itu. Rasulullah biarkan, itu kesempatan bagi dia untuk menampakkan dialah sebenarnya yang akan melindungi istrinya. Dia sebenarnya suaminya. Dalam keadaan sempit, dalam keadaan susah, suaminya lah yang berada di sisinya, bukan ayahnya. Sebagaimana juga Anda, wahai saudaraku, barangkali Anda bisa lebih sabar duduk bersama istri Anda daripada duduk bersama ibu Anda. Barangkali Anda bisa berbincang, bercengkrama, bermanis muka, bisa duduk bercerita lama mendengarkan pembicaraan istri Anda daripada duduk mendengarkan cerita ibu Anda. Kenapa? Karena memang difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang laki-laki itu mendapatkan ketenangan, ketentraman bersama
pasangannya, bersama istrinya. Tanpa itu dia tidak akan dapatkan. Sampai akhirnya Abu Bakar pulang. Setelah Abu Bakar pulang, akhirnya hilang saja permasalahan mereka, dan Rasulullah SAW berdamai dengan istrinya. Kemudian tidak lama setelah itu Abu Bakar balik lagi, sudah terdengar Rasulullah dengan Aisyah tertawa berdua. Apa kata Abu Bakar? Masukkan aku dalam perdamaian kalian, adkhilni fi silmikuma, sebagaimana tadi kalian telah memasukkan saya dalam peperangan kalian. Selesai. Dengan apa? Dengan lapang dada, kebesaran jiwa, karena dia adalah laki-laki dan yang dihadapinya itu adalah wanita. Kapan Rasulullah SAW menghardik, membentak istrinya? Tidak pernah. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang seorang suami ketika dia sempit dada lalu melihat kekurangan-kekurangan istrinya, kemudian dia mendengarkan pula pengajian seputar poligami, ta'addud. Akhirnya itu dijadikan alasan untuk tidak lagi mencintai istrinya. Barangkali memang dia tidak cocok untuk saya. Tidak. Ta'addud adalah hukum syar'i. Hukum syar'i yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala jangan dijadikan alasan untuk menzalimi istri kita. Tidak. Dan jangan dijadikan itu sebagai ancaman-ancaman kepada istri-istri kita. Kamu kalau tidak berubah juga, sudah saya cari yang lain. Sedikit-sedikit seperti itu. Jangan dijadikan ancaman. Itu tidak akan memberikan solusi. Bahkan terkadang dia berpikir, kalau sudah seperti ini mungkin memang sudah patut saya untuk talak, bercerai. Sudah sekian tahun saya mengarahkannya, membimbingnya, tidak juga berubah istri saya, sudahlah. Masih banyak akhwat-akhwat kok. Apalagi di zaman sekarang jumlah wanita lebih banyak dari pria. Tidak. Rasulullah SAW senantiasa berusaha menjaga istri-istrinya, membimbing dan mengarahkannya. Bahkan ketika Rasulullah SAW mentalak Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, Allah yang perintahkan rujuk melalui Jibril. Fa innaha sawwama qawwama. Allah perintahkan rujuk karena sesungguhnya Hafsah itu sawwama qawwama, orang yang rajin beribadah, rajin puasa dan rajin sholat malam. Iya Ustaz, istri saya nggak rajin puasa, nggak rajin sholat malam Ustaz. Sama seperti Anda juga. Seperti itu. Nah, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada bagian yang pertama ini, sebagai seorang suami, jaga cinta tersebut, bimbing istri tersebut, arahkan dia. Karena sebagai pemimpin kita akan diminta pertanggungjawaban di hari kiamat. Sebagaimana Anda telah dengan sumpah janji dengan nama Allah Anda menghalalkan kemaluannya, maka Anda harus tunaikan kewajiban Anda sebagai suami. Maka sikapilah, anggaplah istri tersebut, sikapi dia sebagaimana Anda mensikapi ibu Anda. Sikapi dia sebagaimana Anda menyayangi anak Anda atau bibi Anda, seperti pesan Rasulullah SAW tadi. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagian yang kedua, surat terbuka untuk suami dan istri. Saya akan sebutkan beberapa poin yang sangat penting. Yang pertama, hak istri Anda yang wajib Anda tunaikan. Imam Al-Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dengan sanadnya sampai kepada Aisyah, kepada Al-Aswad
Al-Aswad berkata, "Sa'altu Aisyah radhiyallahu anha, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, ma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasna' fi baitihi." Aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dia di rumahnya? Lihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Qalat Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, kana yakunu fi mihnati ahli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau di rumahnya dia ikut bekerja atau membantu pekerjaan rumahnya, membantu pekerjaan rumah tangganya. Bahkan terkadang beliau menjahit sendalnya sendiri, membantu istri-istrinya membersihkan dan lain sebagainya. Ungkapan Aisyah radhiyallahu anha itu umum, kana yakunu fi mihnati ahli. Beliau ikut serta membantu dalam tugas istrinya. Umum, tidak disebutkan apa. Berarti apa saja dikerjakannya, yang bisa dikerjakannya. Barangkali di dapur bersama istrinya, barangkali ikut ngepel, nyapu dan lain sebagainya. Kebersamaan itulah yang membuat istri tersebut tidak seperti sebagian suami pergi pagi pulang sore untuk bekerja. Sampai di rumah sudah disibukkan pula oleh teman-temannya. Pulang sore kemudian main futsal lagi. Kan itu trennya sekarang ikhwan-ikhwan kan. Pergi main futsal, pulang sudah sore, maghrib sudah itu pergi ke masjid taklim, pulang lagi malam sudah itu sudah mulai makan mengantuk, sudah. Kapan lagi untuk keluarga? Kapan kita gunakan waktu kita yang sedikit dan sempit itu untuk bersama-sama dengan istri kita? Bahkan terkadang ketika kita bekerja bersama dia, saat itulah mungkin bisa permasalahan-permasalahan itu diselesaikan. Terkadang istri itu melihat suami sibuk, dia merasa bingung bagaimana cara berbicara. Akhirnya ketika itu syaitan masuk. Apalagi di zaman sekarang. Lalu dia mencari pelampiasan. Mulailah dia online di internet. Kemudian nanti di sana tidak tahu dia ketemu ada ikhwan yang memberikan saran-saran dan segala macam. Wah, terasa wah hebat ikhwan ini ya, tidak seperti suami saya. Itu terjadi. Itu terjadi. Dia bisa memberikan solusi-solusi. Wah, kalau suami saya seperti itu, kata-katanya lembut, pandai memuji, memberi nasihat-nasihat. Suami saya padahal mengaji tapi dia di rumah itu seperti bisu. Mulai syaitan. Dan itu terjadi, bahkan na'udzubillah, terkadang itu menyeret seorang wanita itu kepada permainan syaitan. Maaf, saya bercerita, walaupun sebenarnya saya malu untuk menceritakannya, tetapi ini pelajaran berharga. Dan pelaku kisah ini yang bercerita langsung untuk minta nasihat kepada saya. Dia bertanya bagaimana cara bertaubat. Seorang wanita, dengarkan wahai saudariku, karena dia telah mengkhianati suaminya dan suaminya tidak tahu. Berawal dari kebiasaan online di internet, chatting dan segala macam, lalu dia melihat ada salah satu blog seorang ikhwan yang katanya di situ sering memberikan faedah-faedah, makalah-makalah yang akhirnya sering bertanya jawab dan segala macam. Ikhwan rupanya dia tidak tahu, rupanya ikhwan itu masih muda. Kan tinggal copy paste saja jawaban-jawabannya, dikiranya betul-betul punya ilmu ikhwan itu. Dan banyak di internet itu seperti itu, fatwa-fatwa sibuk dijawab sana, dijawab sini. Saya perhatikan, ini tulisan syekh itu, ini tulisan ini diambil dari sini, ini diambil dari sini. Seolah dia semua yang mentakhrij hadis itu. Nah, akhirnya dia mulai kagum dengan keilmuan anak muda ini. Dan dia tidak tahu sebelumnya itu anak muda. Di tengah kegersangan hati dia, karena di rumah suaminya pergi pagi, bangun pagi-pagi, apalagi kehidupan di kota besar. Pagi-pagi sudah bangun sibuk, sang istri mengurus anak, menyiapkan semuanya, dia sibuk untuk siap-siap bekerja, berangkat pulang sudah capek, lelah, urusan lain dan segala macam. Kadang-kadang pekerjaan kantor masih juga dibawa lagi ke rumah.
Nah, istri sudah sibuk, istri juga sudah capek. Kapan sih komunikasi? Bukan komunikasi hati, bukan komunikasi lisan yang saya maksud, tetapi komunikasi antara hati pasangan ini. Wanita itu membutuhkan perhatian. Wanita itu membutuhkan sanjungan dan pujian terhadap pekerjaan di rumah dia. Wanita itu membutuhkan tempat dia bercerita, karena memang tabiat wanita itu suka bercerita. Kalau tidak percaya, lihat majelis-majelis akhwat. Kadang pengajian ustadz pun dia bercerita di belakang itu. Iya. Karena memang itu sifatnya, karakternya. Maaf saudariku. Maka dia di rumah butuh orang untuk bercerita. Kalau dia tidak dapat untuk tempat bercerita, suaminya kalaupun bercerita sebentar sudah ketus, alah gitu aja. Akhirnya dia tidak enak mendengar cerita itu. Aduh. Akhirnya dia mencari tempat lain, apalagi kalau keimanan kurang. Yang rajin ta'lim nanti suami saja ke sana, kajian hadis ini, kajian itu dan segala macam. Suami di rumah mengajar pun tidak pandai kepada istrinya. Nah, terjadilah. Akhirnya mulai komunikasi, kenalan. Ternyata anak ini jauh muda dari fulanah ini. Karena kagum melihat semangat dakwah anak ini, padahal kalau dia mau menuntut ilmu, mau mengambil faedah, tidak perlu di internet, buku-buku kan ada. Pergi ke ta'lim jauh lebih bermanfaat daripada itu. Tapi ketika dia masuk ke dalam samudera itu dan dia tidak pandai berenang, dia tenggelam. Akhirnya karena kagum, udah kamu saya sekolahkan aja lah biar bertambah ilmu kamu. Mau nggak? Oh bagus ya, terima kasih bu, ini apa segala macam. Disekolahkan, tahfidz, luar biasa. Entah setan apa yang muncul di benak laki-laki ini. Laki-laki itu pandai merayu, dan perempuan itu memang suka dirayu, apalagi kalau jarang dirayu oleh suaminya. Ini kehidupan rumah tangga kaum muslimin. Cinta itu tidak tumbuh begitu saja, dia harus disirami. Salah satu yang membuat cinta itu kokoh, tumbuh, subur, dengan kata-kata yang lembut, mesra, rayuan-rayuan dari seorang suami. Rasulullah SAW seperti itu kepada istrinya. Tidakkah pernah Anda membaca kisah bagaimana Rasulullah mendengar, menyimak dengan seksama, penuh perhatian ketika Aisyah semalaman bercerita, ketika Aisyah bercerita tentang ada sekelompok wanita berkumpul menceritakan suaminya. Rasulullah dengar, menjadi pendengar setianya, senang, sehingga dia mendapat tempat. Nah, akhirnya anak ini, laki-laki ini akhirnya entah bagaimana dia merayunya. Perempuan ini juga sudah merasa ada tempat dia bercerita, ada problema dia cerita, udah saling bercerita dan segala macam. Lalu saya mau mengucapkan, saya mau menyampaikan terima kasih kepada orang yang telah berjasa membiayai sekolah saya, sehingga saya bisa menghafal Al-Quran dan lain sebagainya. Boleh saya datang ke rumah anti? Kan ada suami anti, tidak ada masalah. Oh jangan ini. Pokoknya tidak mau. Kalau begitu izinkan saya mengucapkan secara lisan saja. Apa kata dia? Itulah bodohnya saya Ustadz. Kenapa saya kasih nomor HP saya kepada dia? Dikasih nomor HP. Kasih nomor HP. Setelah diberikan nomor HP, mulailah komunikasinya bukan lagi sekedar chatting. Sudah bisa SMS, bisa telepon-teleponan. Berkholwatnya dengan handphone atau dengan chatting-chattingan barangkali bisa lebih berbahaya daripada berdua-duaan itu. Karena kalau berdua di depan, di jalan, di apa segala macam itu orang masih malu, masih jaga-jaga dia. Tapi kalau di HP itu perkataan itu bisa bebas apa saja. Apa saja bisa dilakukan, dikatakan, diucapkan. Sampai akhirnya na'udzubillah, kata wanita tersebut, Ustaz saya ingin bertaubat, tapi saya tidak tahu lagi bagaimana caranya. Saya sudah terjerumus berzina dengan anak itu. Na'udzubillah. Dan ketika dia ingin lepas, sang anak itu tidak mau. Anti harus menikah dengan saya.
Loh, biasanya wanita yang nuntut gitu, ini laki-lakinya itu. Kalau tidak, saya akan ceritakan kepada suami anti semua yang kita lakukan. Na'udzubillah. Dan itu dijadikan sebagai ancaman untuk mengulang-ulang perbuatannya. Alangkah jahatnya pemuda ini. Dan terus sekarang dia kebingungan. Dari satu sisi dia merasa berdosa, dari satu sisi dia dihantui ketakutan. Kalau suami tahu bagaimana hancur semuanya. Saya ini dahulu Nasrani, Ustaz, kata dia. Saya tidak ingin kembali lagi ke agama itu, saya tidak ingin hancur. Apa penyebabnya? Tidak bisa, wanita itu salah, dia melakukan dosa besar. Dia harus menebus dengan taubat nasuha, dengan air matanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dengan amal soleh yang dilipat gandakannya. Tetapi kesalahan itu tidak berawal begitu saja, pasti ada sebab-sebabnya. Sampai akhirnya ketika itu saya sempat marah ketika dia katakan, tapi memang Ustaz, saya di rumah seperti ini. Ya, pemuda itu jauh lebih baik daripada suami saya. Dia pandai begini, begitu dan segala macam. Ketika itu saya marah. Anda jangan bandingkan suami Anda dengan pemuda 20-an tahun sebagaimana Anda tidak bisa dibandingkan dengan gadis 20 tahun juga. Bagaimana mungkin? Harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, memohon ampunan. Itu ibrah, pelajaran. Hati-hati. Kalau Anda tidak memberikan tempat untuk hati istri Anda, dia akan mencari tempat. Kegersangan dan kehampaan itu. Di zaman sekarang fitnah dan godaan itu banyak. Anda yang bisa menjaga kesucian istri Anda, Anda yang bisa menjaga kehormatannya. Jika Anda abaikan, tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala sangatlah besar. Jadi jadikan waktu Anda di rumah itu, sempatkan untuk bekerja bersama istri. Tidak apa-apa masak bersama, tidak apa-apa yang segala macam. Sambil itu bercerita. Terkadang sebagai seorang laki-laki, suami, terkadang memang Anda harus bisa pula kadang-kadang ya pura-pura jadi anak-anak lah. Ya biasa. Kadang-kadang dia butuh seperti itu. Rasulullah SAW bersenda gurau dengan istrinya, bermain-main. Rasulullah SAW juga terkadang di dalam hadis ketika Aisyah ingin melihat, di dalam hadis Bukhari, ingin melihat orang-orang Habasyah bermain-main pedang, dia minta kepada Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Atuhibbina dzalika ya Aisyah? Apa engkau ingin melihat itu? Aisyah mengatakan iya. Apa kata Aisyah? Sebenarnya Aisyah bukan ingin melihat itu, tapi dia ingin bermesraan dengan Rasulullah, ingin menampakkan kepada istri-istri yang lain bahwa dia itu spesial di samping Rasulullah SAW. Itu sebenarnya. Maka berdiri Rasulullah SAW di pintu itu, Aisyah di belakang sambil meletakkan dagunya di pundak Rasulullah SAW. Rasulullah tidak ada. Udah belum? Tidak ada. Lama kali enggak dibiarkan oleh Rasulullah SAW. Sampai Aisyah sendiri yang akhirnya ingin berhenti. Nah, begitulah gambaran kehidupan rumah tangga Rasulullah SAW. Yang kedua, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjaga istri, cemburu kepadanya dan memuliakannya. Menjaga istri kita, kemudian cemburu kepadanya serta memuliakan dia. Kecemburuan terhadap istri itu adalah fitrah. Fitrah yang hari ini di tengah kaum muslimin telah mulai hilang dan ternoda oleh syahwat-syahwat dan jauhnya dari agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak suami terkadang tidak cemburu melihat istrinya tertawa-tawa dengan pria lain. Tidak cemburu melihat istrinya keluar rumah dengan perhiasan yang penuh, make up dan lain sebagainya. Padahal
istrinya memakai parfum dan segala macamnya agar bisa tercium oleh laki-laki lain. Tidak ada kecemburuan. Kecemburuan itulah yang sebenarnya membuat cinta itu menjadi hangat bergelora. Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia berkata, "Lau ra'aita rajulan ma'a imra'ati, lau ra'aitu rajulan ma'a imra'ati la darabtuhu bis-sayfi ghairu musfah." Hai Rasulullah, Sa'ad bin Ubadah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kalau aku melihat seorang laki-laki bersama istriku, aku pasti akan pukul laki-laki itu dengan punggung pedangku." Jadi, la darabtuhu bisayfi ghairu musfah. Aku pukul dia dengan pedang, tapi bukan bagian yang tajamnya, dengan bagian yang tumpulnya. Karena kecemburuan dan marahnya. Apa tanggapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar perkataan Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu? Beliau berkata, "Ata'jabuna min ghirati Sa'ad?" Apakah kalian kagum, merasa takjub melihat kecemburuan Sa'ad? "La ana aghyar minhu." Sungguh aku lebih cemburu daripada dia terhadap istri-istriku. "Wallahu aghyar minni." Dan Allah lebih cemburu daripada aku. Bagaimana cemburunya Allah? Cemburu Allah ketika perkara-perkara yang diharamkannya dilanggar, ketika larangan-larangannya dilanggar. Wa min ajli ghiratillah, dan karena kecemburuannya itulah, kecemburuan Allah itulah, harramal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Karena kecemburuan Allah itulah dia mengharamkan perbuatan-perbuatan yang keji, zahir maupun batin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Cemburu itu sebagaimana diungkapkan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Raudhatul Muhibbin, setelah beliau menyebutkan macam-macam cemburu itu, baik cemburu yang terpuji maupun yang tercela, beliau berkata, "Wa malakul ghirah wa a'laha thalathatu anwa." Dan puncak dari kecemburuan itu, sifat cemburu itu ada 3. Yang pertama, ghiratul abdi li rabbih an tuntahaka maharimuhu wa tudayya hududuhu. Kecemburuan seorang hamba terhadap Rabbnya ketika perkara-perkara yang diharamkan oleh Rabbnya dilanggar dan dirusak. Wajib kita cemburu. Cemburu kita itu bentuknya dengan beramar ma'ruf nahi mungkar, memberi nasihat, mencegah kemungkaran yang ada di hadapan kita, dan tidak menjadi setan yang bisu. Itu yang pertama, puncak dari kecemburuan. Yang kedua, wa ghiratuhu ala qalbihi an yaskuna ila ghairihi wa an ya'nasa bisiwah. Yang kedua, cemburu terhadap hatinya. Kalau saja di hatinya itu ada selain Allah, kalau saja di hatinya itu dia mencintai sesuatu seperti mencintai Allah, cemburu dia. Kalau ada yang lain menempati dan mengisi hatinya, mengalahkan cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada perasaan cemburu ketika futsal mengalahkan kajian, cemburu dia. Tidak bisa ini lagi. Ketika televisi sepak bola mengalahkan sholat malam, cemburu dia. Ini tidak bisa. Ternyata ada sesuatu yang lebih saya cintai daripada Allah Subhanahu wa taala. Kecemburuan itu harus ada yang seperti itu. Cemburu itulah yang membuat kita termotivasi untuk mengedepankan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar yang haram, yang mustahab. Kecemburuan yang ada di hati seperti itulah yang membuat seseorang itu sampai kepada derajat wali, wilayatullah, sehingga dia tidak melihat, tidak mendengar, tidak berbuat dan tidak melangkah kecuali dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa ghiratuhu ala hurmatihi an yattali'a 'alaiha ghairuh. Kecemburuannya terhadap istrinya kalau-kalau ada orang lain yang melihat, mengintip-ngintip atau menginginkan istrinya. Ini yang ketiga. Jadi ternyata cemburu kepada istri itu
termasuk puncak kecemburuan yang terpuji. Sebagaimana juga cinta kepada istri itu adalah ibadah dan terpuji. Ketika Anda mencintai istri Anda hanya sekedar syahwat, Anda mencintai dia, menikahi dia, kenapa? Karena dia seorang wanita yang cantik, karena dia kaya dan lain sebagainya, maka cinta Anda kepada istri Anda bukan karena Allah. Dia tidak akan menjadi ibadah. Ketika Anda mencintai dia itu, kenapa? Karena dia istri Anda dan Anda menikah secara sah. Anda mencintai istri Anda karena dengan itu akan menjaga kesucian diri Anda dan menjauhkan Anda dari zina. Anda mencintai istri Anda karena Anda menjalankan dan mengikuti sunnah Nabi Anda. Anda mencintai istri Anda karena Anda ingin punya keturunan agar bisa menjadi kebanggaan Rasulullah SAW kelak di yaumil qiyamah. Itu akan menjadi nilai ibadah. Maka cinta Anda itu terpuji. Setelah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Rawdatul Muhibbin tersebut menyebutkan 3 puncak dari kecemburuan yang terpuji ini, beliau berkata, "Fal ghirah allati yuhibbuha Allah wa rasuluhu darat ala hadhihi al-anwa' ats-tsalatsa." Semua ghirah, kecemburuan-kecemburuan yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, porosnya adalah 3 ini. Wa ma adaha fa imma min khada'i syaitan. Adapun selain dari itu, bisa jadi itu adalah tipu daya syaitan. Wa imma balwa min Allah, kaghiratil mar'a ala zawjiha an yatazawwaj 'alaiha. Saya nukilkan, maaf saudariku, saya nukilkan ini harfiah. Jadi memang seperti itu perkataan Ibnul Qayyim. Apa kata dia? Kalau selain daripada 3 ini kecemburuan itu, maka itu adalah kecemburuan barangkali tipu daya syaitan, atau itu adalah ujian atau cobaan musibah yang Allah timpakan, seperti kecemburuan wanita ketika suaminya menikah lagi dengan wanita lain. Berarti itu tidak terpuji. Itu kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Jadi istri itu butuh suami cemburu. Butuh suami cemburu. Ketika suami cemburu, itulah dia tahu di mana letak dia di hati suaminya. Ketika dia tahu suaminya itu cemburu kepada dia, di situ dia tahu kadar cinta suaminya. Ungkapkan cinta Anda itu juga dengan cemburu tadi. Begitu juga seorang istri harus cemburu kepada suaminya. Ketika suaminya sibuk SMS dengan akhwat, ngapa? No, dia mau minta tolong ini, dia mau ini. Harus cemburu. Jaga suami tersebut. Jangan sampai tergelincir. Suatu ketika malam datanglah ikhwan akhwat, suami istri. Maaf, ikhwan ini yang sudah mengaji, kalau istrinya belum mengaji. Datang deh, berdua. Sudah punya anak-anak. Tapi suaminya ini agak grogi dan gugup. Ada apa? Akhirnya duduk diam semuanya. Istrinya, saya tanya, ada apa ini? Apa yang bisa saya bantu, Pak? Bu, begini Ustadz. Ustadz kan ustadznya suami saya. Iya, dia memang mengaji, tapi jarang hadir. Kalau hadir pun di belakang-belakang. Dan sudah lama saya tidak melihat suami ibu hadir di majelis saya. Apa yang bisa saya bantu? Begini Ustaz, saya sudah tidak tahan lagi. Begitulah wanita. Ketika sudah berbicara itu, mulai hatinya diungkapkan, air matanya lebih dahulu bicara daripada lisannya. Sudah mulai langsung menangis. Saya sudah tidak tahan lagi Ustaz. Kenapa? Suami saya entah udah berapa kali ini sudah terakhir saya tidak tahan lagi. Malam kemarin suami saya itu tertidur dan HP-nya tertinggal, masih dipegang. Selama ini saya tidak pernah curiga apa dan segala macam, tapi belakangan ini saya lihat suami saya sering tidur larut malam. Terus sibuk dengan HP-nya. Katanya urusan kantor terus sampai malam apa ini? Sampai terkadang tertidur dengan HP-nya. Sampai suatu ketika suaminya tertidur di depan televisi dengan HP-nya. Karena kasihan, diambilnya HP-nya itu untuk diletakkan di tempatnya. Ternyata masuk SMS. Penasaran dia.
Allah bukakan di situ. Dibukanya, alangkah terkejutnya. Terluka hatinya sebagai seorang wanita dan istri. Ternyata suami ini SMS-an dengan teman lamanya dahulu. Rupanya baru reuni, ketemu sama teman SMP-nya dulu. Nah, ya sudah punya keluarga juga. SMS. Lama-lama syaitan pun datang, SMS-nya sudah berubah. Bahasa SMS-nya. Akhirnya dia marah dan dia katakan, pokoknya cerai, saya tidak mau lagi bang. Aduh jangan, saya minta maaf dia gini. Baik, kalau abang mau kita masih lanjut juga, abang harus mengaku di depan ustadz abang. Rupanya itu dibawa istrinya untuk suaminya harus ngaku, harus buat pengakuan. Saya diam, saya katakan, bagaimana pak? Diam saja dia. Ya ustadz saya salah, saya minta maaf, saya begini. Antum ini bagaimana? Seharusnya antum yang bawa istri antum ngaji, ya istri antum belum mengaji, kok malah antum seperti ini? Bagaimana mungkin istri antum akan dekat kepada Allah? Bagaimana mungkin antum menyuruh dia untuk taat kepada Allah kalau ternyata antum seperti ini? Ya Ustaz saya keliru, itulah saya khilaf, saya begini. Pasti itu bahasanya. Nah, hati-hati wahai saudara-saudariku. Hati-hati. Istri juga harus cemburu. Perhatikan suami. Bukan berarti memata-matai. Tetapi suami istri itu saling terbuka. Ketika dilihat ada yang aneh, yang ganjil dari suami itu, maka cepat-cepatlah perbaiki. Cari waktu yang tepat untuk berbicara. Mungkin dia ada permasalahan. Mungkin Anda yang salah sehingga suami itu seperti tadi mencari tempat curhat pula. Awalnya curahan hati, lama-lama curi hati. Nah seperti itu. Nah, akhirnya seperti itu. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pentingnya kecemburuan. Pertama, kecemburuan itu akan menumbuhkan cinta, menggelorakan di antara suami istri, dan kecemburuan itu pun menjaga. Yang membuat ketika suami itu akan tergelincir, istri akan tergelincir, kecemburuan itulah yang akan menarik tangannya lagi. Jangan sampai jatuh ke jurang tersebut. Jadi ada seorang istri juga mengadu kepada saya. Memang itu luar biasa, itu kecemburuan yang bagus. Dan waktu itu saya percaya, saya katakan saya percaya kepada suami anda insya Allah tidak melakukan apa-apa. Dan saya kenal dia. Tapi dia salah, pakai bahasa-bahasa gaul itu dengan akhwat seperti itu. Jadi karena bahasanya sudah bahasa gaul, ya bahasa-bahasa anak muda sekarang kesannya kan akrab. Nah, rupanya itu akhwat yang sama-sama bertugas dia di suatu tempat mungkin, kena bertanya ada masalah kerja, kebaca sama istrinya, bahasanya sudah bahasa akrab gaul begitu, akhirnya cemburu sang istri. Cemburu, dan cemburu itulah yang akhirnya keingin dia untuk mengingatkan suaminya. Dan alhamdulillah terjaga. Dan suami pun harus lapang dada. Harus lapang dada. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia cemburu yang terpuji. Dan cemburu yang tercela itu cemburu yang tidak ada dasarnya. Cemburu yang berlebihan tidak ada dasarnya, ini yang tercela dan akan mengakibatkan keretakan serta layunya cinta antara suami istri. Yang berikutnya, di dalam hadis yang muttafaqun alaihi dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Amr bin As, ya Abdullah, alam ukhbar annaka tasumun nahara wa taqumul lail? Faqultu bala ya Rasulullah. Qala fala taf'al. Sum wa aftir wa qum wa nam, fa inna li jasadika alayka haqqan wa inna li aynayka alayka haqqan wa inna li zawjika alayka haqqan fa'ati kulli dhi haqqin haqqah. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat kabar sahabat Abdullah bin Amr bin As ini setiap hari puasa siang, malam salat malam. Dan beliau memang orang yang kuat beribadah. Dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberi nasihat, wahai Abdullah, saya dapat kabar engkau ini selalu berpuasa di siang hari dan salat di malam hari. Bala ya Rasulullah, benar wahai Rasulullah. Jangan lakukan itu.
Rasulullah bukan melarang dia beribadah. Tetapi kalau dia beribadah, kalau dia sudah beribadah sampai lupa hak-hak yang lainnya, ini yang berbahaya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sum wa aftir. Berpuasalah dan berbukalah, jangan puasa terus. Dia puasa wisol, puasa dahar, somut dahar, setiap hari puasa. Sum wa aftir, wa qum wa nam. Salat dan tidur juga. Fa inna li jasadika 'alaika haqqan. Sesungguhnya fisikmu, jasadmu punya hak yang wajib engkau tunaikan. Islam agama yang tawazun, yang seimbang. Seimbang di sini artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya, tidak melampaui batas. Wa inna li ainaika 'alaika haqqan. Matamu juga punya hak. Beri dia hak untuk tidur. Jasadmu juga punya hak untuk makan, untuk mendapatkan kekuatan. Dan ingat, ini dia. Wa inna li zaujika 'alaika haqqan. Kenapa Rasulullah ingatkan? Dan juga istrimu punya hak yang wajib engkau tunaikan. Karena kalau dia sudah puasa aja setiap hari, sholat sepanjang malam, kapan dah dapat jatah lagi istri itu? Maksudnya istri itu punya hak, Anda harus tunaikan agar terjaga kesucian. I'fafuz zaujah, menjaga kesucian istri itu. Dia juga punya nafsu seperti Anda. Apalagi kalau suami jarang-jarang di rumah, sibuk bekerja. Sedangkan sahabat itu beribadah, bukan urusan dunia, ibadah ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi sudah urusan ini, teman-teman apa semuanya, sehingga pulang itu udah capek saja, tergeletak saja. Akhirnya kewajiban dia sebagai suami untuk hak biologis istrinya tidak tertunaikan dengan sempurna. Sudah seperti itu, kalau cerita sama teman-temannya mau tambuh pula. Tambuh kata orang kami. Maksudnya mau ta'adud pula. Padahal hak istri payah dia menunaikan. Cerita kemana-mana, poligami, ta'adud, ini, itu, dan segala macam. La ilaha illallah. Bagaimana Anda akan menunaikan hak kalau seperti itu? Akhirnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada sahabat Abdullah bin Amr bin As bahwa istri itu punya hak. Walaupun istri itu kadang dia malu untuk menyampaikannya karena dia wanita. Istri itu dia punya batasan-batasan. Mungkin dia memendam sesuatu, tetapi dia ingin berbicara kepada suaminya, dia tidak bisa. Sebagai seorang wanita dia malu untuk mengungkapkannya. Suami yang harus tahu dan harus paham, harus mengerti. Pernahkah Anda bertanya kepada istri Anda apa sebenarnya yang diinginkan oleh dia? Maunya seperti apa? Ingin bagaimana? Kalau Anda sudah sibuk dengan urusan dunia, bukan ibadah lagi. Dengan urusan dunia bagaimana dengan istri Anda? Apalagi di zaman sekarang yang serba fitnah. Begitu juga Anda wahai istri. Suami Anda itu pergi bekerja, dia dari pagi sampai petang, yang dia lihat siapa? Wanita-wanita, remaja, gadis belia yang cantik-cantik dan energik. Menggemaskan, genit-genit, ceria, manja. Itu yang dia lihat di jalan. Sepanjang jalan naik Honda, itu yang dia lihat. Belum lagi bekerja kan. Sudah pulang-pulang, hatinya sudah berat, otaknya sudah berat. Dia berharap istrinya, karena dia mendengar hadis Nabi SAW, kalau melihat sesuatu di jalan di luar itu, maka segeralah pulang. Itu harapan dia. Segera dia pulang memacu sepeda motornya. Harapannya dia dapatkan istri tercintanya jauh lebih cantik, jauh lebih membahagiakan, menyenangkan hatinya, dan juga bisa memenuhi kebutuhan biologis dia. Sampai di rumah apa yang dia dapatkan? Istrinya kusut masai, bau keringat, apa tidak ada. Pulang-pulang sudah cerita, oh bang begini, masalah rumah tangga saja dia. Aduh. Akhirnya masalah itu terpendam terus. Lalu karena dia tidak mendapatkan, istri tidak terbuka atau tidak ada komunikasi di antara kedua belah pihak, tidak ada upaya. Seharusnya semakin panjang usia pernikahan, suami istri itu seharusnya semakin berpengalaman untuk mengurus rumah tangga mereka dan menunaikan hak-hak. Ini semakin jauh, semakin sembarangan aja.
Awal-awalnya kan lihat istri itu cantiknya luar biasa di awal-awal pernikahan, berias terus, menyambut kalau suaminya pulang diambil sepatunya dan segala macam. Tapi ketika sudah punya anak, benar wahai saudariku, tugas rumah tangga Anda berat, betul. Anda dari pagi mencuci, kemudian memasak, mengurus anak dan segala macam. Apalagi kalau anaknya 7, 8, 9, bayangkan beratnya. Iya, anak saya sekarang alhamdulillah menunggu yang ke-9. Bayangkan beratnya seorang istri itu. Benar wahai istri, benar wahai wanita, tetapi Anda sedang berjuang dan berjihad. Husnut taba'ul, bergaul, berbakti, mengabdi yang baik kepada seorang suami itu sebuah perjuangan dan jihad bagi Anda. Jangan biarkan rutinitas di rumah itu akhirnya membunuh cinta Anda kepada suami. Tetaplah dan jangan pernah berubah. Tetap setiap hari itu kalau perlu jadikan suami itu seperti malam pertama terus. Nah, Anda tidak perlu lagi khawatir dia memikirkan ini, itu dan segala macam. Tapi kalau Anda suami pulang ketok pintu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, dari jauh saja, dari belakang Anda sibuk saja, sambut, apa salahnya sambut suami tersebut. Anda juga wahai suami, istri itu punya kebutuhan-kebutuhan. Dia ingin disayangi, dia ingin disikapi dengan lembut. Rasulullah SAW keluar rumah pergi ke masjid saja diciumnya Aisyah radhiyallahu anha. Itu Aisyah sendiri yang bercerita. Karena Nabi SAW yuqabbilu ba'da azwajihi thumma qama ila shalah. Adalah Rasulullah SAW pernah mencium salah seorang istrinya lalu dia pergi ke masjid untuk salat. Dan itu Aisyah sendiri yang mengalaminya. Ketika keponakan dia Urwah berkata, saya yakin itu adalah engkau wahai bibi, Aisyah hanya tertawa saja. Rasulullah mengungkapkan cintanya. Nah, panjangnya masa pernikahan, rutinitas akhirnya membuat kejenuhan dan segala macam. Sebagian suami istri lupa akan hal-hal seperti itu. Kalau orang sudah tua nih gimana lagi Ustaz, kan sudah tua, apa masih seperti itu juga? Rasulullah berapa umurnya? Anda pikirkan menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha, berapa umurnya? Bukan muda lagi, tetapi ketika beliau bersama istrinya, beliau tetap berusaha untuk kehidupan rumah tangga itu senantiasa baru. Tidak pernah layu. Nah, berhati-hati, fitnah sekarang di zaman fitnah. Kalau suami tidak menjaga, memenuhi kebutuhan istrinya, dan begitu juga sebaliknya, itulah yang kadang membuat terjadinya penyimpangan dan penyelewengan. Apalagi arus informasi yang terbuka, televisi, itu berbahaya sekali. Jangan biarkan wahai suami, istri itu menonton sinetron-sinetron. Kenapa? Banyak pemuda-pemuda ganteng dari Anda di TV itu. Jangan biarkan wahai istri suami Anda nonton sinetron-sinetron itu di televisi. Karena banyak wanita-wanita yang lebih cantik daripada Anda kalau Anda tidak mengurus diri. Oleh karena itu Syekh bin Baz menganggap dan memfatwakan melihat aurat wanita di televisi itu lebih berbahaya daripada melihat aurat wanita di jalanan. Karena di jalanan Anda tidak berani melotot melihat aurat perempuan itu. Paling Anda cuma melirik sedikit saja. Itu yang dinamakan khainatul a'yun. Oleh karena itu diajarkan oleh Rasulullah SAW, kita banyak berdoa untuk memohon perlindungan agar dijauhkan daripada khainatul a'yun, pengkhianatan mata. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa amali minar riya wa lisani minal kadhib wa aini minal khiyanah. Ya Allah, bersihkanlah hatiku dari nifak, amalku dari riya, lisanku dari dusta, dan mataku dari khianah. Innaka ta'lamu khainatal a'yun. Sesungguhnya engkaulah yang mengetahui pengkhianatan mata itu. Wa ma tukhfis sudur, dan apa yang disembunyikan di dalam dada. Salah seorang imam tabi'in menafsirkan makna apa yang dimaksud di dalam hadis ini. Khainatul a'yun, kenapa dikatakan engkaulah yang mengetahui khainatul a'yun wa ma tukhfis sudur, pengkhianatan mata dan apa yang tersimpan di dalam dada. Yaitu seorang laki-laki yang melirik dengan sudut matanya kepada wanita, lalu hatinya menginginkan sesuatu. Kan tidak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Itu mungkin yang berani Anda lakukan. Tapi kalau di depan televisi, Anda bisa puas menikmatinya tanpa ada rasa malu, tanpa khawatir perempuan itu marah kepada Anda.
Nah, dampak buruknya ketika itu maksiat, dan maksiat itu pasti memberikan dampak-dampak yang buruk. Konsekuensinya ketika itu sudah terbiasa di hati Anda melihat pemuda-pemuda yang gagah, ganteng, pandai merayu itu, melihat wanita-wanita, gadis-gadis yang cantik itu, di rumah Anda mulai membayangkan, kalau suami saya seperti itu, alangkah bahagianya hidup saya. Kalau istri saya seperti itu, kayak artis itu, kayak ini, kayak itu, wah luar biasa. Ternyata istrinya tidak seperti itu. Akhirnya mulai terasa kehampaan. Kalaupun kedua belah pihak menunaikan hak kewajiban mereka, itu hanya kewajiban gerakan motorik tubuh, tetapi tidak lagi dengan hati. Akal hatinya gentayangan entah kemana. Ini yang membuat ketika sedikit saja terjadi percikan-percikan, mudah terjadi pertengkaran, kebencian-kebencian. Kenapa? Karena cinta itu tinggal tersisa di lisan, di badan, tidak lagi di hati. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi niatkan ketika Anda menunaikan kewajiban Anda kepada istri Anda, niatkan itu untuk menjaga iffah, kesucian dirinya. Karena itu akan menjadi sedekah bagi Anda dan menjadi ibadah. Sebagaimana di dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Wa fi bid'i ahadikum shadaqah." Wa fi bid'i ahadikum shadaqah. Artinya, dan dalam kalian, salah seorang kalian berhubungan dengan istrinya, ada sedekah. Sahabat yang heran, masa hanya menunaikan syahwat saja ada sedekah? Sahabat itu berkata, mereka berkata, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Wahai Rasulullah, apakah salah seorang dari kami menunaikan syahwatnya dia dapat pahala pula? Qala ara'aytum law wada'aha fil haram akana 'alaiha wizr? Bagaimana menurut kalian? Kalau seandainya dia lakukan itu kepada sesuatu yang haram, apakah dia mendapat dosa? Fakadzalika idza wada'aha fil halal. Begitu juga kalau dia letakkan itu di tempat yang halal, kana lahu ajrun. Maka wahai para istri, bantu suami Anda, jaga dia jangan sampai terjerumus dosa. Anda juga wahai para suami, jaga istri Anda jangan sampai dia terjerumus melakukan dosa. Beribadahlah kalian, dan kalian pun akan mendapatkan kehangatan cinta dan rumah tangga tersebut. Hadis tadi dikeluarkan oleh Imam Muslim. Yang berikutnya, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang sangat penting dalam rumah tangga, membantu hubungan suami istri, keutuhan rumah tangga tersebut, yaitu nafkah zaujiyah, nafkah zaujiyah. Kebutuhan-kebutuhan rumah tangga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Askinuhunna min haitsu sakantum." Tempatkan, berikan mereka tempat tinggal, istri-istri kalian itu, min haitsu sakantum, di mana kalian tinggal. Berikan dia tempat tinggal yang layak untuk istri kalian, karena itu hak dia. Askinuhunna min haitsu sakantum min wajdikum wa la tudarruhunna litudayyiqu alaihinna, dan janganlah kalian tudarruhunna, membahayakan mereka, menyakiti atau memberatkan mereka, litudayyiqu, untuk menyempitkan dan memberatkan mereka, wa in kunna ulatu hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yad'na hamlahunna. Kalau mereka itu adalah wanita-wanita istri kalian itu sudah hamil, ini kisahnya tentang wanita yang dicerai. Jadi kalau masih dalam masa iddah, berikan dia mereka tempat tinggal yang layak. Bahkan kalau jangan karena kebencian kalian sengaja kalian menyusahkan dia, wanita tersebut. Kalau dia hamil, berikan dia tempat tinggal yang layak sampai dia melahirkan anaknya tersebut. Allah juga berfirman di dalam ayat lain, wa 'alal mauludi lahu, dan atas wanita-wanita, istri-istri yang sudah melahirkan anak untukmu, rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, wajib atasmu untuk memberikan nafkah, kiswah, pakaian, tempat tinggal, bil ma'ruf. Bil ma'ruf itu dengan sesuatu yang lazim, yang layak dan pantas untuk dia, yang biasanya berlaku untuk wanita seperti dia itu. Bagaimana? Berikan dia tempat yang layak.
Jangan hanya mengandalkan dan menjadikan senjata kepada istri. Qanaah, jadi istri muslimah itu harus qanaah, betul. Itu memang betul. Seperti Asma binti Abu Bakar, bagaimana qanaahnya dia hidup susah dengan Az-Zubair ibn al-Awwam. Dia bekerja membantu suaminya, mengangkat kayu bakar. Bahkan juga seperti Fatimah yang tangannya menjadi kasar karena dia menumbuk tepung. Sampai akhirnya Fatimah datang kepada Rasulullah SAW untuk meminta pembantu dari tawanan-tawanan perang, wanita-wanita yang menjadi tawanan perang tersebut. Tetapi Rasulullah tidak berikan. Rasulullah ajarkan mereka untuk qanaah dan juga meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah ajarkan ketika itu berzikir subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33 sebelum tidur. Hidup memang harus qanaah jika kita ingin kaya. Qanaah bukan pelit, tetapi qanaah itu kita bisa ridho menerima rezeki yang diberikan oleh Allah setelah kita berusaha. Dan tidak tamak terhadap harta dunia itu. Akan tetapi qanaah bukan berarti kita seenaknya saja tidak memberikan hak istri. Anda harus paham, wahai saudaraku, jika Anda ingin istri itu tampil cantik, harus diberi. Wanita itu butuh bedak, butuh ini, butuh itu dan segala macam. Anda bagaimana Anda bisa di luar, habis pengajian lewat tempat orang beli parfum, Anda bisa pilih parfum apa saja untuk Anda. Istri Anda juga butuh di rumah. Belikan dia parfum atau ajak dia pergi berbelanja. Itu kebutuhan dia sebagai wanita. Berikan dia nafkah, karena itu adalah tanggung jawab dan kewajiban. Allah berfirman, salah satu penyebab kenapa Anda dijadikan pemimpin atas istri Anda adalah karena nafkah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu pemimpin atas wanita karena Allah lebihkan sebagiannya atas sebagian yang lain. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan juga karena harta mereka yang mereka infakkan. Itu yang menyebabkannya. Istri juga harus paham dan mengerti. Kalau suami kerjanya memang baru jual-jual buku, ya harus pahamlah. Jangan terlalu banyak menuntut. Suami juga harus berjuang dengan keras, berusaha untuk mencari rezeki yang halal. Karena istri, semakin lama Anda berubah tangga, semakin banyak kebutuhan-kebutuhannya seiring dengan anak-anak Anda yang dilahirkan. Imam Ibn Katsir berkata, mengomentari ayat di surah An-Nisa tadi tentang kepemimpinan kaum laki-laki. Kata beliau, wa bima anfaqu min amwalihim, dengan harta mereka yang mereka infakkan. Maksudnya al-muhur, maksudnya adalah mahar, karena laki-laki yang membayar mahar. Wan nafaqat, dan nafkah yang diberikan oleh laki-laki. Wal kulaf allati aujabaha Allahu alaihim lahunna, dan juga beban-beban yang Allah wajibkan atas laki-laki, atas suami, yang harus dia tunaikan untuk istri-istrinya. Di dalam hadis Abu Daud, Nabi SAW pernah ditanya tentang hak istri. Lalu Rasulullah SAW menjawab, an tut'imaha idza ta'imta, beri istri itu makan apabila engkau makan. Wa taksuha idza iktasaita, beri dia pakaian jika engkau berpakaian. Jangan engkau saja yang beli pakaian baru, beli jubah baru, beli ini model baru dan segala macam. Istri itu saja pakaiannya. Bagaimana dia akan tampil cantik, berusaha untuk menarik perhatian Anda. Wala tadribil wajh, dan jangan pukul wajahnya, jangan tempeleng, jangan tampar. Wala tahjur illa fil bait, jangan jauhi dia, jangan hajar kecuali di dalam rumah. Lakukan itu di dalam rumah. Kalau sudah di luar rumah, tetap tampakkan Anda suami istri. Barangkali Anda bertengkar dengan istri Anda, jangan di luar rumah pun, di hadapan anak, di luar kamar, di hadapan anak, di hadapan mertua Anda pun diam-diam saja. Tidak. Kalau sudah keluar kamar, sudah keluar rumah, di hadapan orang lain, tampilkan, tetap hargai, hormati dia. Dia adalah istri Anda. Jangan tahu orang ada masalah Anda dengan istri itu. Sebagian suami terkadang di depan kawan-kawannya, di depan akhwat yang lain yang datang ke rumah, sengaja dia jatuh-jatuhkan istrinya. Wah, tuh lihat itu, jangan gitu, kamu kayak begitu, begini. Malu dia. Itu maksud Rasulullah SAW. Batasi, cukup di rumah itu saja, selesaikan masalah itu. Karena masalah itu kalau sudah keluar akan menjadi lebar, tersebar ke sana kemari.
cerita Anda, suami saya, istri saya begini-begini. Istri juga begitu. Alasannya katanya ini bukan buka aib ya. Alasannya seperti itu, minta nasihat, rupanya sudah tersebar kemana-mana masalah mereka. Itu hikmahnya. Dan juga wahai para istri, simak hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "An tut'imaha idza ta'imta." Maksudnya, wahai istri, kalau suami itu lagi susah, Anda harus paham. Rasulullah katakan, beri istri Anda makan jika Anda makan. Lihat apa yang Anda makan. Lihat apa yang dimakan oleh suami. Suami saya, Ustaz, dia kalau di luar makannya di rumah makan enak-enak itu, di restoran. Kalau kami ya inilah seperti ini jatahnya untuk kami dibuat dia. Nah, sebagai suami juga Anda harus paham. Kadang-kadang bawa suami istri itu juga untuk dia merasakan apa yang makanan yang Anda rasakan, bawa dia membeli pakaian, kebutuhan-kebutuhan dia, sehingga dengan itu semakin tumbuh rasa cinta dia dan semakin terikat hatinya kepada Anda. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, waktu ini terus berlalu panjang, tapi saya akan akhiri di masalah ini. Ada beberapa athar lagi yang ingin saya sampaikan. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Hindan zaujata Abi Sufyan qalat, Hindun istri Abu Sufyan pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahih." Anda jangan sampai seperti itu. Jangan sampai istri mengadu kepada orang lain, apalagi mengadu kepada Allah. Wahai Rasulullah, suamiku Abu Sufyan itu seorang laki-laki yang pelit. Walaysa yu'tini ma yakfini, dia tidak memberikan kepadaku apa yang cukup untukku. Jadi kebutuhan istri itu bukan hanya sekedar dapur saja, urusan makan, beli lauk pauk. Dia punya kebutuhan yang lain. Wa waladi, dan juga tidak mencukupi untuk anakku yang diberikannya. Illa ma akhadtu minhu, kecuali yang aku ambil darinya. Wa huwa la ya'lam, dan dia tidak tahu. Nah, jangan sampai akhirnya kan istri diam-diam buka dompet Anda. Itu kata Hindun, dia tidak memberikan yang cukup untuk aku dan anakku, kecuali aku harus penuhi dengan mengambil hartanya ketika dia tidak tahu. Diam-diam diambilnya harta suaminya. Dia bertanya, berdosa enggak dia? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Khudhi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf." Kalau suami itu sudah pelit, tidak memenuhi kebutuhan istri padahal dia punya, ketika itu istri berhak mengambil tanpa izin harta suaminya, tapi itu sebatas untuk memenuhi kebutuhan dia dan anaknya. Apa kata Rasulullah? Ambillah dari harta suami itu walaupun dia tidak tahu, yang mencukupi dirimu dan anakmu bil ma'ruf, dengan cara baik. Tidak berlebihan, sesuai kebutuhan. Jangan curi untuk ambil, untuk beli emas, untuk beli ini, itu, dan segala macam. Tidak, tetapi untuk kebutuhan yang kurang itu. Dan kalau bisa, berbicara dengan baik kepada sang suami. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, hilangkan sifat dendam, jadilah pemaaf. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dendam terhadap sikap Aisyah yang begitu pencemburu. Bahkan terkadang Aisyah pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu malam sedang sujud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu sedang sujud salat malam dan gelap rumahnya. Karena Rasulullah mewasiatkan kalau malam itu supaya lampu dimatikan, pelita api. Terbangun Aisyah, dia kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diraba-rabanya, dia khawatir Rasulullah pergi ke istrinya yang lain. Akhirnya tangan Aisyah itu tepat mengenai kepala dan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai salat, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah? "Ya Aisyah, ajaaki syaitanuk?" Hai Aisyah, apakah datang tadi syaitan kamu tadi? Kecemburuannya. Aisyah pun dengan suara keras dia membantah. "Bukankah kamu juga punya syaitan?" kata dia. Kalau suami sekarang kan langsung murka, dia langsung naik pitam dia. Enak saja orang dibilang syaitan. Siapa Anda dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Belum apa-apa, bukan siapa-siapa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menjawab dengan lembut, "Bala, benar, walakinallaha ani alaih." Betul, ada syaitan yang mengiringi saya, tetapi Allah membantu saya untuk menundukkannya. Wa aslam, hatta aslam, sehingga dia Islam. Wala ya'muruni illa
lil khair, dan dia tidak memerintahkanku kecuali untuk kebaikan. Ketika Rasulullah sakit di akhir hayatnya, lihat bagaimana dia pemaaf kepada istri-istrinya. Ketika Rasulullah SAW sakit di akhir hayatnya, pulang dari ziarah kuburan Baqi di malam hari, dia dapatkan Aisyah berbaring di dekat pintu sambil mengeluh sakit. Wah, Roksah. Aisyah mengadu kepada Rasulullah SAW, kepalaku sakit wahai suamiku, wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wa ana wa Roksah ya Aisyah. Kepalaku juga sakit. Ketika itu Rasulullah memang sakit. Kepalaku juga sakit. Dan apa yang membuatmu khawatir wahai Aisyah? Kamu tidak perlu khawatir kalau sakit. Kalau kamu mati lebih dahulu, saya yang akan mengurus jenazahmu. Saya mandikan, saya kafankan, saya solatkan, saya kuburkan. Maksud Rasulullah kan baik. Kamu tidak perlu khawatir sampai mati, sampai ke kuburan saya ikuti. Tetapi Aisyah, lain pula yang ditangkapnya, atau dia bercanda kepada suaminya. Apa kata dia? Ya benar, seolah-olah aku melihat kalau engkau lakukan itu, engkau langsung membawa istri-istrimu ke rumahku. Rasulullah tidak menjawab, dan Rasulullah hanya tersenyum dan diam. Harus pemaaf kepada wanita. Pahami wanita. Wanita itu memang terkadang seperti itu. Tetapi wahai wanita, Anda pun harus bisa menjaga lisan Anda. Anda harus bisa menjadi seorang wanita yang lembut. Hargai dan hormati suami itu. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, mengatakan berlepas diri dari orang-orang yang tidak menghormati orang yang lebih besar dan lebih tua, laisa minna man lam yuwaqqir kabirana, apalagi itu suami yang merupakan pintu, yang merupakan sorga atau nerakamu. Suamimu, di mana engkau tidak akan bisa bebas masuk sorga dari pintu mana saja kecuali dengan ketaatan kepada suami itu. Maka di depan suami itu, wahai para istri, jadilah seperti budak. Maka suami Anda akan menjadi khadim atau pembantu bagi Anda. Jadi seperti budak di hadapan suami, maka suami pun akan menjadi budak Anda. Itu cara menaklukkan hati suami. Dan suami jadilah pemaaf, berlapang dada, jangan ada dendam. Bagaimanapun dia adalah manusia, sebagaimana Anda manusia yang juga punya kesalahan, mengharapkan maaf dari istri Anda. Wahai saudara-saudariku, sebenarnya masih banyak poin-poin yang sudah saya siapkan, tetapi waktu kita terbatas. Kehidupan rumah tangga itu saya katakan laksana samudra, tidak cukup 1-2 hari untuk membahasnya. Bahkan kitab-kitab fikih pun membuat bab khusus untuk membahas masalah-masalah itu. Hadis-hadis Rasulullah SAW banyak. Silakan merujuk kepada hadis-hadis dan buku-buku yang mengupas tentang rumah tangga Rasulullah SAW. Jadikan pedoman dan panduan dalam memimpin rumah tangga kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semuanya kepada jalan yang hak, menjadikan rumah tangga setiap kaum muslimin rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan penuh dengan rahmah serta kasih sayang. Assalamualaikum Ustaz, minta nasihatnya Ustaz bagi istri yang suka jalan-jalan ke mall untuk berbelanja.